Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore untuk Bapak Ibu sekalian, untuk seluruh narasumber juga bersama kami hari ini. Alhamdulillah pada Kamis di 7 Mei 2020, tepatnya pukul 4 sore, kita akan memulai kegiatan yang insya Allah produktif untuk kita semua dan juga bermanfaat. Tentunya kembali lagi di Zoominar and Collab Charity Program COVID-19 Batch 2. Boleh mungkin tepuk tangannya? Dengan mengangkat tema optimalisasi proses belajar anak berkebutuhan khusus atau ABK saat school from home atau sekolah dari rumah. Mungkin batch 1 kemarin sudah berlangsung di antara ibu-ibu dan bapak mungkin sudah ada yang juga mengikuti, tentunya telah diselenggarakan di Kamis lalu ya, 30 April 2020. Alhamdulillah hari ini batch 2 juga cukup ramai oleh ibu bapak sekalian. Terima kasih tentunya untuk Bapak Ibu. Dan acara ini diselenggarakan oleh Social Trust Fund UIN Jakarta, kemudian dengan UIN Jakarta, Talenta Center, dan Islamic Green School. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, karena sudah kita lampirkan juga di poster, bahwa tujuan acara ini tentunya untuk galang dana ya, sebagai bantuan sumbangan kepada teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang khususnya asal daerah belum bisa pulang gitu kan, karena kan sudah tahu di pandemi ini ada kebijakan untuk tidak atau dilarang mudik. Maka dari itu semoga dengan bantuan kita semua, langkah kita hari ini bisa juga membantu adik-adik mahasiswa sekalian. Dan sudah ada ketiga narasumber kita yang luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu bersama dengan Dr. Natris Idriani MSI MPSI psikolog, selaku psikolog klinik anak, dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta. Dan juga ada Ibu Dr. Rena Latifa MPSI psikolog, selaku psikolog klinik dewasa, dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta. Dan juga bersama Dr. Suzy Yusnadewi, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa atau psikiatri, Magister Administrasi Rumah Sakit, selaku psikiater, owner dan dari Islamic Green School dan Talenta Center. Tentunya masing-masing dari narasumber ini akan memberikan paparan materi yang kurang lebih maksimal 15 menit, dan tentunya mohon izin nih untuk Bapak Ibu sekalian jika di-mute ya oleh host kami agar menjaga kondusivitas dari kegiatan webinar kita. Dan langsung saja kami persilahkan ya untuk narasumber kita yang pertama yang luar biasa, tentunya Ibu Dr. Natris Idriani MSI MPSI psikolog yang akan mengangkat materi berjudul optimalisasi stimulasi kognitif ABK. Mungkin sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu juga ya. Di sini saya dengan Bella selaku moderator hari ini, mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian. Boleh tepuk tangannya untuk Ibu Natris. Silakan Ibu Natris. Ya, baik, terima kasih. Terdengar ya suara saya ya? Terdengar Ibu. Oke. Saya share dulu materinya. Ya, mungkin tadi seluruh peserta juga sudah mendapatkan materi ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan yang pada kesempatan hari ini masih bersemangat untuk hadir sama-sama kita mendengarkan beberapa materi yang terkait dengan seputar anak-anak berkebutuhan khusus tentunya. Kalau yang pada pertemuan lalu kita membahas tentang masalah emosi, maka hari ini kita membahas tentang hal yang terkait dengan kognitif anak berkebutuhan khusus. Baik, mungkin kita perlu memahami dulu apa aspek kognitif. Kognitif merupakan aspek yang di dalamnya ada pengetahuan, kemudian juga nalar, proses di dalamnya ada proses mental tentunya, aktivitas persepsi, memori, ya, berpikir, bernalar, dan juga di dalamnya ada problem solving. Di kajian kita tentang kognitif ini, prinsipnya semua individu itu memang
kajian kognitif merupakan hal yang sangat penting, di mana kita tahu bahwa peran proses kognitif itu sangat strategis di dalam kehidupan manusia, secara umumnya, dan juga sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus juga, ya. Kemudian membantu adanya proses adaptif. Jadi proses kognitif ini cukup berperan di dalam proses adaptif baik individu dalam kondisi non disabilitas maupun individu yang berada dalam kondisi disabilitas, begitu ya. Kemudian peran lainnya dalam proses kognitif ini adalah membantu mengolah perolehan proses belajar, kemudian juga membantu menemukan beragam alternatif pemecahan masalah, di mana tentunya walaupun anak-anak kita berkebutuhan khusus, tetapi memang aspek kognitif juga tidak bisa kita abaikan, walaupun misalnya mereka mengalami yang namanya disabilitas secara intelektual misalnya ya, tapi tetap saja pada satu level tertentu, misalnya level yang cukup masih di bawah misalnya, tetap saja kebutuhan untuk problem solving pada anak-anak berkebutuhan khusus ini juga perlu ya dipenuhi begitu ya. Kemudian yang terakhir, peran dari proses kognitif merupakan satu upaya untuk dapat meningkatkan potensi diri. Jadi semakin baik kognitifnya terus berkembang, maka akan semakin baik juga bagi potensi diri yang dimiliki oleh individu. Kalau kita lihat tentang konsep perkembangan kognitif secara normal atau secara non disabilitas, ada 4 tahapan perkembangan kognitif yang sama-sama kita bisa ketahui. Mungkin kalau teman-teman dari Fakultas Psikologi misalnya ataupun dari lulusan pendidikan sudah mengetahui, misalnya ada tahapan sensori motor, tahapan di mana anak masih kemampuan berpikirnya seputar sensori dan motorik. Kemudian juga preoperasional, konkret operasional, dan formal operasional. Saya akan menjelaskan sedikit saja tentang periode pada setiap tahapan ini, tentang perkembangan pada setiap tahapan ini. Mungkin nanti kalau mau berdiskusi lebih lanjut silahkan. Di mana prinsipnya pada periode sensorik motorik misalnya, yang paling pertama kali kita bisa mengetahui bahwa anak kita punya pengetahuan atau bayi punya pengetahuan itu dari modification reflex. Artinya ada refleks-refleks yang memang sudah dibawa innate sejak lahir gitu ya, sudah terbawa sejak lahir atau sudah ada, sehingga ini pun menjadi satu potensi yang kita tahu bahwa anak kita atau anak bayi ini memiliki kebutuhan memiliki pengetahuan atau informasi begitu ya dari gerak refleksnya. Misalnya dia sudah baru lahir itu bisa menghisap puting susu ibu, kemudian menggigit jarinya, kemudian juga ada refleks-refleks moro atau refleks yang mengejutkan gitu ya, atau eye blink, refleks mengedipkan mata. Nah, ini potensi-potensi alamiah atau bahasa secara psikologisnya adalah skema-skema dasar yang sudah dimiliki oleh anak. Dari situlah kita mengetahui bahwa anak-anak kita atau bayi sudah memiliki pengetahuan gitu. Kemudian terus berkembang sampai periode-periode lebih besar lagi, misalnya primary circular reaction, anak mengetahui sesuatu yang masih yang ada di seputar dirinya. Jadi dia senang misalnya gigit-gigit jari atau mengenyot atau menghisap jarinya gitu ya, grasping. Terus kemudian juga yang selanjutnya ada secondary circular reaction, yaitu tahapan di mana ada si bayi sudah mulai mengetahui satu informasi dari luar gitu. Jadi dia sudah bisa melihat ada satu stimulus dari luar atau ada ini ibunya, dia sudah bisa merasakan ya. Terus kemudian kalau coordination adalah bagaimana skema-skema yang dia punya itu dikoordinasikan dengan stimulus yang ada di luar gitu ya. Terus ada sampai pada periode terakhir dia sudah mulai mampu untuk uji coba gitu ya di dalam, kalau misalnya kita lihat bayi nih di usia yang lebih tinggi misalnya sudah 12-18 tahun atau misalnya 24 tahun, dia melihat mainan terus menggapai-gapai, itu salah satu koordinasi antara motorik yang dia punya, motorik melihat dengan motorik mau menggapai mainan gitu ya yang ada di sini di gambar. Namun anak-anak memang pada tahapan coordination belum bisa langsung dia sampai pada gitu ya menggapai
mainan itu. Sampai pada terakhir nanti di usia selanjutnya mainan dia pegang, dia sudah bisa pegang lalu dia jatuhkan. Ada bunyi tring gitu. Nah, itu sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Nah, kalau kita lihat memang ini perkembangan yang secara normal terjadi pada anak-anak usia 0 misalnya sampai kurang lebih 2 tahun gitu ya. Kemudian ada tahapan selanjutnya periode preoperasional, mungkin nanti bisa dibaca saja, ada tahapan semiotik di mana anak masih menganggap sesuatu itu berdasarkan masih belum berdasarkan kondisi yang sebenarnya misalnya. Kalau bisa kita tanya bahwa, "Nak, kamu tahu," kalau bertanya pada orang dewasa misalnya, mie goreng itu apa ya gitu. Orang dewasa bisa menjawab misalnya, mie goreng adalah satu makanan yang terbuat dari tepung yang diolah dengan bumbu dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau pada anak-anak periode semiotik ini, di mana dia hanya bisa bilang bahwa, mmm, ya Nak, kalau ditanya sama orang tua, "Nak, mie goreng itu, apa ya?" Gitu. "Ya Bunda, mie goreng itu, bentuknya seperti mie, terus kemudian kalau dimakan rasanya kayak mie," gitu. Dan, enaknya juga kayak mie goreng gitu. Jadi kemampuannya hanya sebatas pada yang ada pada dirinya. Terus kemudian egosentrisme juga seperti itu, dia masih melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya, masih rigid pada usia praoperasional, ini adalah usia kurang lebih 2 sampai 6 tahun begitu ya. Kemudian masih rigid dalam berpikir, masih belum bisa berpikir kebalikan, tambahan dan seterusnya, semilogis dan seterusnya. Saya cepat saja karena waktunya singkat. Karena ini adalah perkembangan kognitif secara normal sebenarnya gitu ya, tapi, untuk bisa memahami bagaimana kognitif, atau masalah-masalah yang terjadi pada kognitif anak-anak berkebutuhan khusus, tentunya kita juga harus tahu standarisasi perkembangan normal pada anak-anak. Kalau pada anak-anak konkret operasional atau usia sekolah dasar, dia sudah mulai mampu untuk berpikir, secara kebalikan, tambah kurang ya, kemudian kali bagi, kemudian berpikir invarian, sudah bisa seriation, menyusun, kemudian mengklasifikasi dan seterusnya. Lalu usia remaja itu ada kemampuan abstrak, kemampuan hipotetis, dan yang terakhir adalah kemampuan analisis. Ini yang ciri-ciri pada setiap tahapan perkembangan. Namun kenapa saya batasi di sini? Mungkin pada anak-anak berkebutuhan khusus tertentu, misalnya remaja intelektual disabilitas ya, memang mereka belum sampai pada kemampuan untuk bagaimana berpikir abstrak, bagaimana hipotetis, karena memang ada kemungkinan usia mentalnya masih di bawah jauh dibandingkan dengan usia kronologisnya, begitu ya. Bila kita lihat aspek-aspek keterampilan kognitif di sini, bahwa sebenarnya yang harus dibantu untuk stimulasi atau yang dioptimalkan adalah kemampuan-kemampuan ini sebenarnya. Bagaimana mengingat, bagaimana melatih fokus atau konsentrasi ya, perhatian anak, bagaimana mengembangkan atau melatih auditory processing-nya, terus kemudian juga bagaimana melatih dia bisa memahami sesuatu walaupun misalnya pada kondisi anak-anak tertentu, misalnya kalau anak autism yang memiliki yang memiliki intelektualnya juga di bawah, tentunya memang agak sulit melakukan proses-proses seperti ini. Namun kalau anak ADHD kita tahu bahwa kondisi IQ-nya memang bisa dalam standar normal maupun atau standar rata-rata, malah ada yang di atas rata-rata. Kemudian juga aspek lain yang kita juga bisa latih secara keterampilan kognitif adalah processing speed-nya, bagaimana dia mampu untuk melakukan tugas-tugas yang baik yang dari sederhana terus diproses ke tugas-tugas yang lebih kompleks. Kemudian juga kemampuan motorik pada anak-anak tertentu, ada yang memang terutama yang anak-anak kita yang berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan di dalam aktivitas motorik halus. Ya, misalnya pada anak-anak ADHD misalnya memang ada keterbatasan dalam kegiatan motorik halus karena memang mereka ada kesulitan atau masalah dalam attention skill-nya.
Kemudian kenapa yang terakhir ada executive function ini adalah satu aspek kognitif yang juga tidak saya perjelas, karena ini adalah kemampuan berpikir yang levelnya tinggi, namun pada anak-anak berkebutuhan khusus ini memang tidak semuanya ada, tapi misalnya pada anak ADHD yang IQ-nya tinggi, pasti dia juga memiliki ini. Hanya saja memang ada masalah pada attention seeking-nya. Kemudian yang perlu kita ketahui juga di dalam mengoptimalisasikan kognitif pada anak berkebutuhan khusus, pendekatan-pendekatan yang diberikan tentunya perlu yang pertama pendekatan adaptif, jadi pendekatannya memang sesuai sekali dengan kebutuhan-kebutuhan atau special need yang mereka alami, begitu ya. Jadi tidak stimulasinya tidak bisa kita samaratakan, begitu ya, pada anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga kita perlu adaptif. Kemudian juga ada pendekatan yang remedial, gitu ya, jadi harus perlu diulang, kemudian juga perlu lakukan secara berkali-kali misalnya, sehingga kemampuan-kemampuan kognitifnya bisa distimulasi dengan baik. Kemudian yang terakhir yang perlu diingat adalah dalam menstimulasi atau mengoptimalisasikan proses kognitif anak, memang ada proses atau tahapan yang kita tidak bisa langsung begitu ya, seperti misalnya kalau kita mau melakukan dengan terapi CBT misalnya atau cognitive behavior therapy. Nah, ada proses-proses yang harus dijalankan selama misalnya 8 kali pertemuan dengan si anak gitu, sehingga kita tidak bisa, oh 1 kali bertemu berarti anak kita sudah bisa merubah nih kognitifnya, sudah bisa bagus, tidak bisa seperti itu. Jadi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, prinsip-prinsip ini, pendekatan ini perlu dipegang di dalam memberikan stimulasi. Oke, yang terakhir ini adalah bentuk-bentuk stimulasi, contoh-contoh saja stimulasi aspek kognitif yang boleh nanti dibaca terkait dengan bagaimana menstimulasi kemampuan simbolisnya, bagaimana menstimulasi kemampuan problem solving, juga berpikir logis pada anak-anak dan melatih daya ingatnya. Ya, baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan saya kembalikan pada Ibu moderator. Oke, baik, terima kasih Bu Natris atas pemaparannya terkait tahapan-tahapan perkembangan. Mungkin untuk para peserta bisa kalau ada yang mau ditanyakan langsung di WA group aja, atau mungkin nanti kalau ada waktu kita akan buka sesi tanya jawab. Langsung saja kita ke narasumber yang kedua, tentunya tidak kalah luar biasa, yaitu bersama dengan Dr. Rena Latifa, MSI Psikolog, selaku psikolog klinis dewasa, dosen Fakultas Psikologi UI Jakarta, yang akan membawakan materi dengan tema problem solving dan kerjasama orang tua anak berkebutuhan khusus saat sekolah dari rumah. Silakan kepada Ibu Rena untuk dapat langsung memaparkan materinya. Ya, baik, terima kasih Bella. Minta tolong Bu Natris share screen-nya di close sebentar. Ya, baik. Sudah ya? Terima kasih. Oke, lagi prepare untuk share screen ya. Sudah terlihat Oke, kan? sudah ada Ibu, silahkan. Ya, baik. Baik. Hari ini saya akan menyampaikan tentang Ibu mohon maaf suaranya agak kecil. Oh ya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana caranya belajar problem solving dan kerjasama tua anak berkebutuhan khusus saat sekolah dari rumah. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan sedikit gambaran umum, atau pada dasarnya ini ada tips general ya buat orang tua siapapun, artinya tidak terbatas pada anak ABK karena pada dasarnya sama gitu ya. Mungkin yang terkait dengan masalahnya yang akan berbeda. Baik. Pertama saya akan jelaskan kalau terkait problem solving. Jadi sebenarnya problem solving dan tadi judulnya adalah kerjasama ya.
Dan kerjasama adalah adalah hal yang saling terkait satu sama lain ya, tidak bisa terpisah gitu. Nah, pada masa pandemi ini yang terjadi adalah masalah-masalah apa biasanya? Seperti kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, kan biasanya terkait masalah hal-hal yang tidak pasti gitu. Ibu mohon maaf suaranya menurut peserta agak kecil. Iya, mohon ditunggu ya, Ibu Bapak ya. Mungkin ya namanya lagi Zoom gini ada aja teknis-teknis. Semoga bisa segera terkondisi. Oke. Sudah terdengar? Sudah Ibu, alhamdulillah ini udah agak besar. Sudah ya. Baik. Jadi pada masa pandemi ini kan kita menerima atau menghadapi berbagai macam masalah, atau sebenarnya bukan masalah, hal baru yang harus kita sesuaikan, hingga akhirnya ada juga membuat itu sebagai suatu masalah, kita persepsikan sebagai masalah ya. Nah, pada suatu pada setiap masalah itu biasanya ada dua pilihan ya, kita mau mengabaikan dan ya udah pura-pura nggak ada ya, ignore dan walk away gitu ya, atau mau mencoba mengkomunikasikannya dan mencari solusinya, itu pilihan ya. Nah, kalau misalnya ignore and walk away biasanya yang terjadi ya udah deh dimaafin aja gitu misalnya. Tapi juga ketika misalnya kita berusaha mencari solusinya, bisa juga pertama yang kita lakukan memaafkan dulu, baru kemudian ada tahap-tahap lainnya, misalnya tarik nafas dulu. Misalnya masalahnya langsung banget nih, stimulus pertama saat terjadi masalah yang bisa paling possible dilakukan biasanya tarik nafas dalam gitu, atau berhitung, napas, hembuskan, jadi kayak relaksasi biasa. Kemudian juga kalanya stop thinking dulu, kita mengambil jeda terlebih dahulu dari masalah yang terjadi gitu. Nah, baru kemudian kita bisa memilih bersikap seperti apa, mencoba mencari solusinya. Ya, jadi misalnya kalau solusinya harus dibicarakan berarti menggunakan cara komunikasi yang benar. Nanti ada poinnya lainnya, misalnya ini iMessage, saya merasa pesan saya adalah ini yang ingin saya sampaikan gitu. Jadi ini ntar ada tekniknya di slide selanjutnya. Kemudian juga ini mungkin cara dan bergiliran menyampaikan kebutuhannya. Nah, mohon maaf suaranya ya teman-teman ya. Masih kecil lagi? Masih Bu. Ada? Agak kecil. Oh, nggak bisa. Iya, Bu Rena suaranya hilang timbul, bisa lebih dekat mungkin. Awal Mei, 2 tahun lagi, makanya awal Mei 2 tahun lagi. Sudah belum? Sudah jelas belum? Yang bisa dilakukan sebenarnya dalam mencari pemecahan masalah atau menemukan solusi atas masalah adalah bisa dilakukan identifikasi dulu masalahnya apa. Apakah masalahnya dari sumbernya dari orang, apakah sumbernya dari benda atau dari situasi gitu. Itu diidentifikasi sumbernya. Kemudian dieksplorasi atau digali informasi apa yang bisa kita kerjakan atau informasi ini kita dapatkan, kita kumpulkan dulu ya terkait masalah tersebut secara lengkap, baru kita mengembangkan ide-ide solusinya apa. Nah, ini kalau ada hubungannya dengan pasangan, nanti itu harus dibicarakan bersama dalam teknik di slide selanjutnya tentang kerjasama. Kemudian dikembangkan ide-idenya dan diuji idenya atau diuji cobakan. Misalnya kalau menangani anak ABK disepakati idenya adalah sesi menjaga anaknya gitu misalnya. Nah, itu coba diterapkan terlebih dahulu, kemudian dilakukan evaluasi atas ide yang sudah dicobakan. Jadi misalnya, oh ternyata hasil evaluasinya kok kayaknya
kurang efektif kalau misalnya ayahnya menjaga hanya sekian menit, sementara ibunya banyak misalnya gitu, atau si anak ternyata banyak. Terus langsung saya adalah Ibu Rena, mohon maaf Ibu, dalam suaranya masih kecil Ibu. Muter terus ya. Jadi karena kan hilang timbul. Udah nggak ada yang settingan di ini deh. Oh gitu. Peserta pada info seperti itu. Mungkin menggunakan yang bisa kita upayakan dalam rangka membangun kerjasama dan bekerja sama dalam rangka menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi, yaitu kita harus melihat hal-hal seperti ini. Caranya bekerja sama secara efektif adalah pertama, upayakan terjadi yang namanya komunikasi yang terbuka. Yaitu komunikasi yang terbuka ini bentuknya adalah saat orang lain bicara atau lawan komunikasi kita sedang bicara, kita mendengarkan dan memahami. Jadi mengempati gitu ya, tidak hanya sekedar mendengarkan tapi juga berempati. Jadinya kalau anak kita mengeluh ini kayaknya capek, aku capek ngerjain PR-nya misalnya gitu. Nah, empati adalah kita iakan dulu, oh iya mama paham kamu capek gitu misalnya. Jadi atau oh iya memang seperti itu ya rasanya ya, berarti yang kamu rasakan adalah perasaan capek ya. Jadi maksudnya kita iyain dulu perasaan yang dia alami gitu kan. Kalau misalnya kita tidak tahu teknik open communication ini biasanya kita langsung nyalahin gitu. Nggak boleh gitu, harus diselesaikan cepet gitu misalnya. Tapi kita tidak berempati gitu pada apa yang diutarakan oleh si anak atau lawan bicara kita. Jadi kalau kita empati terlebih dahulu, mendengarkan empati, maka nanti orang juga bisa lebih terbuka sama kita, lawan komunikasi kita terbuka dan kitanya juga lebih nyaman untuk terbuka. Kemudian selanjutnya adalah dalam bekerja sama untuk memecahkan masalah dengan pasangan ya, terutama dalam masa pandemi ini ataupun dalam masa-masa lainnya sebenarnya adalah harus saling belajar untuk menjelaskan suatu kebutuhan itu dalam arah yang jelas, clear ya. Keinginannya apa, kebutuhannya apa gitu. Karena kalau arahnya tidak jelas nanti seperti gambar ini gitu. Jadi sebenarnya mau ke kiri apa mau ke kanan gitu. Atau mungkin goals-nya itu jadi kayak belak-belok tapi sebenarnya tujuannya cuman lurus aja sebenarnya bisa gitu. Tapi karena cara penyampaiannya banyak emosinya dalam penyampaiannya atau mungkin lebih mengedepankan ngambeknya gitu. Jadi itu akan tidak memperjelas tujuan atau yang diinginkan tuh apa, kebutuhannya apa gitu. Jadi misalnya kalau ada masalah, bantu saya dong membantu anak saat mengerjakan PR di rumah di WFH ini gitu. Nah itu harus jelas, jangan misalnya kemana-mana, kalau kemana-mana kan kita bilangnya kamu kok jahat sih nggak berkontribusi misalnya gitu. Nah kita kan nggak menyampaikan kebutuhan, tapi kita langsung menjudge orang lain atau menjudge pasangan atau menjudge misalnya ART kita gitu atau orang yang ada di rumah yang bisa membantu kita gitu. Nah itu agar dapat diupayakan supaya mengutarakannya dalam kalimat yang clear dan jelas gitu. Maksudnya arahnya kemana, kebutuhannya apa. Selanjutnya adalah pembagian tugas. Jadi dalam kerjasama selama WFH ini atau SFH itu supaya lebih ringan, memang ada baiknya dilakukan delegasi tugas atau pembagian tugas yang lebih jelas. Jadi misalnya siapa mengerjakan apa, istri mengerjakan apa, suami mengerjakan apa, atau istri menemani anak saat berapa jam, terus suami berapa jam, atau mungkin kalau tidak bisa porsi yang sama, misalnya kalau ada orang lain di rumah, misalnya ART atau adik atau
kakak atau siapa namanya orang tua atau siapapun anggota keluarga lain yang ada di rumah yang bisa dimintai bantuan untuk delegasi tugas-tugas yang sekiranya kita tidak bisa lakukan gitu. Jadi itu saling dikomunikasikan saja kebutuhannya seperti apa. Selanjutnya adalah planning and organizing. Jadi harus dimiliki kemampuan perencanaan dan pengelolaan yang baik juga ya. Jadi kita sebenarnya walaupun hanya ibu rumah tangga gitu ya, kita juga harus punya planning. Hari ini apa aja yang harus dilakukan, jam berapa sampai jam berapa masak, jam berapa sampai jam berapa nemenin anak belajar, jam berapa sampai jam berapa nemenin anak main gitu. Dan jam berapa sampai jam berapa mengerjakan tugas kita sendiri, terus me time. Nah, seperti itu harus punya planning. Kalau misalnya orang-orang yang punya planning itu cenderung akan lebih mudah ya mengelola bentuk-bentuk masalah gitu ya. Jadi misalnya kemampuan pemecahan masalahnya juga akan terlatih juga karena planning and organizing ini bagian dari step dalam pemecahan masalah juga gitu ya. Jadi tidak ditumpuk gitu kebutuhan-kebutuhan masalah. Dia tahu skala prioritas, dia tahu mana yang harus didahulukan, dia tahu mana yang bisa nanti dulu gitu, masih ada yang lebih didahulukan gitu. Kalau ini kan ada yang pending, ada yang do now, ada yang mungkin later atau 2 hari lagi atau 3 hari lagi gitu. Itu harus jelas, itu harus di planning dan organize. Kemudian adalah harus melatih atau mengupayakan adanya kolaborasi. Jadi kalau dalam family itu kolaborasi itu penting bahwa di sini yang harus dilakukan adalah usaha dari tim, usaha sebagai tim, usaha sebagai keluarga itu harus punya kesadaran bersama gitu. Jadi kita adalah tim, kita bukan orang sendiri-sendiri yang mengurus anak gitu. Jadi team effort itu kan usaha dari sebagai tim. Jadi bukan usaha sendiri. Walaupun usaha sendiri kan tujuannya memang untuk tim, tapi ketika kita punya mindset besar bahwa ini adalah tim, keluarga ini adalah tim, maka tim effort ini yang digadang-gadang atau yang diupayakan gitu. Sehingga apa-apa kita bisa cepat gitu mengkolaborasikan, mengupayakan supaya dua-duanya misalnya pasangan suami istrinya sama-sama nyaman, sama-sama udah tektok gitu lah istilahnya ya. Nah, ini collaboration skill. Nah, hal terakhir ini sepertinya terakhir yang bisa kita upayakan atau sebaiknya dihindari adalah konflik dan mengupayakan pengelolaan konflik ini seperti apa. Karena konflik itu bisa saja terjadi di rumah ya selama pandemi ini, tidak hanya antara suami istri, mungkin juga dengan orang tua, dengan anak itu sendiri ya. Jadi kalau dalam konflik ini, dalam teori konflik kita bisa melihat ini asertif ya. Kalau orang yang asertif itu artinya berani berkata tidak atau berani mengutarakan kebutuhan dia secara jelas gitu ya. Kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya itu asertif. Nah, tapi kelemahannya kalau orang yang terlalu asertif, dia cenderung akan kompetisi ya. Jadi berkompetisi, ingin saling menunjukkan siapa yang menang atau siapa yang berkuasa gitu misalnya. Nah, itu juga sebaiknya dapat dihindari atau diminimalisir karena tadi poinnya adalah tim. Atau juga mungkin kalau yang unasertif dia cenderung akan avoiding atau menghindari, ah ya udah deh daripada ribut ntar aja, tapi lama-lama numpuk juga gitu. Jadi capek sendiri, jadi apalagi kalau merawat anak ABK mungkin kan agak lebih ini ya, agak lebih tenaganya lebih banyak terkuras, tenaga, pikiran, mental gitu. Jadi kebanyakan sih biasanya jadinya ya udah avoid gitu. Sebenarnya avoid nggak apa-apa, tapi hanya untuk mencari waktu, cari jeda gitu ya. Nah, tapi kalau udah agak rileks itu boleh harus diupayakan, dibicarakan, maka ini arahnya adalah kooperatif ya, kooperatif atau bekerja sama atau tadi membicarakan, mengkomunikasikan kebutuhannya. Jadi kooperatif itu berkolaborasi dan kalau bisa kompromi ya. Kompromi itu artinya idealnya kompromi yaitu sama-sama win-win solution atau dua-duanya sama-sama oke gitu, nggak ada grundel, nggak ada ketidaknyamanan gitu di antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik gitu ya.
Ya, atau mungkin ini kalau ini yang salah juga adalah yang accommodating, terlalu ngeiyain gitu, ya udah deh, sementara dianya tidak terpenuhi kebutuhannya atau tidak pokoknya nggak enak di dianya gitu. Mengiyakan lawan komunikasi kita atau misalnya pasangan gitu ya. Nah, itu accommodating. Nah, itu proses yang harus dipelajari sebenarnya ya di sepanjang rentang kehidupan pernikahan. Nah, kerjasama yang efektif itu penting tidak hanya untuk kesuksesan atau keberhasilan suatu keluarga, namun juga bermanfaat untuk well-being individu yang ada di dalam keluarga. Jadi sebenarnya PR besarnya kan memang mindset besarnya kan teamwork, kesuksesan untuk family. Tapi sebenarnya itu adalah kalau family-nya sukses ya kita well-being-nya juga dapat atau kesejahteraan di diri, kepuasan diri juga dapat gitu. Jadi masing-masing anggota keluarga juga akan merasakan manfaatnya. Nah, kemudian di sini ada sebuah kalimat bagus ya dari Michael Jordan. Talent atau bakat itu bisa memenangkan permainan atau games. Kita bisa menang ya dengan bakat kita. Tapi dengan kerjasama atau teamwork dicampur dengan bakat kita itu bisa memenangkan pertandingan. Jadi sebenarnya teamwork itu penting karena itu bisa mensupport bakat kita gitu. Nah, kemudian ini terakhir kekuatan dari suatu tim adalah individu-individu yang ada di dalamnya. Tapi kekuatan tiap individu ini adalah si timnya itu gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi ini saling berinteraksi, saling membutuhkan gitu. Jadi kita akan kuat karena family kita dan family kita akan kuat ya karena kita gitu. Jadi kekuatan kita ada di family gitu. Dan family kita akan menjadi besar dan menjadi kuat ya karena kita gitu. Jadi saling memberikan keuntungan atau saling support satu sama lain. Jadi kita adalah family kita dan family kita adalah kita gitu. Nah, kira-kira seperti itu apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rena, luar biasa mengajarkan kita sedikit ya dengan quotes-quotes terakhir tentang makna keluarga dan juga peran kita. Baiklah, langsung saja kita ke narasumber kita, last but not least. Ini bersama dengan Dr. Suzy Yusnadewi, spesialis kedokteran jiwa atau psikiatri, Magister Administrasi Rumah Sakit ya, selaku psikiater dan owner Islamic Green School and Talenta Center. Tentunya akan mengangkat tema yang berjudul optimalisasi peran guru dan pengayaan kurikulum anak berkebutuhan khusus saat sekolah dari rumah. Sekali lagi mungkin boleh apresiasinya untuk narasumber kita yang terakhir tentunya. Silakan Ibu Suzy untuk juga di-prepare nih share screen-nya. Oke. Silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya kebagian ya, jadi saya diberi kesempatan. Kedengeran ya? Kedengeran Ibu? Ya, saya diberi kesempatan membawakan materi tentang optimalisasi peran guru dalam pengayaan kurikulum ABK saat pandemi ya, saat sekolah di rumah. Oke. Kedengeran Bu? Kedengeran. Kedengeran Ibu? Kedengeran ya. Aman. Silakan Ibu. Ya, iya. Jadi pertama kali mungkin kita melihat lagi tentang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Minggu lalu kita sudah bahas apa saja sih yang termasuk dengan ABK. Ya, jadi antara lain autism, retardasi mental, ADHD, gangguan tingkah laku, dan permasalahan gangguan perkembangan lainnya. Nah, jadi yang khas dari anak ABK ini adalah mereka mempunyai keterbatasan, keunikan dan spesifik ya. Jadi mempunyai kekhususan. Nah, keterbatasan di sini antara lain mereka mempunyai hendaya dalam fungsi sehari-hari.
Jadi termasuk dalam me-manage diri, lalu kesulitan dalam melakukan aktivitas yang bertujuan atau goal oriented. Jadi dalam aktivitasnya mereka tidak bertujuan, intinya adalah seperti itu. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Rena ya, bahwa misalnya anak ADHD mempunyai IQ yang mungkin rata-rata atau IQ yang tinggi, tapi pada perkembangannya dari mulai usia kecil sampai dewasa. Nah, karena ADHD sampai dewasa, kesulitan dalam me-manage diri, sehingga melakukan aktivitasnya itu tidak bergoal oriented atau tidak bertujuan. Nah, itu yang seringkali menjadi masalah. Nah, seringkali menimbulkan permasalahan dalam keluarga, emosi yang meningkat, ya, kemudian perseteruan dalam dengan pertemanan dan kemudian dengan pasangan dan lain. Dampaknya mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit tentang permasalahan ini oleh Bu Rena dan bagaimana menghadapi anak-anak ketika bermasalah dengan berkebutuhan khusus ini, antara lain ADHD itu. Nah, inilah yang seringkali juga timbulnya pertengkaran antara suami istri, dan disinilah peran dari suami istri bagaimana menyikapi anak dengan berkebutuhan khusus. Yang kemudian juga mempunyai keunikan, jadi seringkali mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya anak dengan autism, walaupun dalam arti kata ya dia memang memiliki keterbatasan dalam intelektual juga kan, 70% anak dengan autisme mengalami gangguan dalam intelektual atau intellectual disability. Nah, tapi sebetulnya mereka memiliki keunikan sendiri, memiliki kekhasan sendiri. Ya. Jadi misalnya kemampuan dalam art, jadi misalnya kemampuan dalam seni itu tidak dimiliki. Jadi keunikan mereka yang ini yang akan kita kembangkan dalam pembuatan kurikulum. Kemudian spesifisitas, jadi spesifik. Jadi setiap anak berbeda-beda tergantung diagnosisnya juga. Autism mempunyai ciri khas dia stereotype, jadi perilaku yang stereotype, kemudian yang monoton itu saja. Dan itu yang biasanya kita melihat dalam pembuatan kurikulum, stereotype itu bahkan itu menjadi tantangan kita untuk melihat kemampuannya, minatnya. Ya, misalnya anak-anak autisme senang dengan bahasa. Dia bisa menguasai beberapa bahasa dalam waktu yang cepat. Nah, padahal itu adalah bagian dari stereotipnya. Kemudian dia menggambar khas, itu saja, gambarnya angka, tapi ketika angkanya berbeda-beda, ya, tapi modelnya sama, dan itu adalah kekhasannya, spesifikitasnya. Nah, itu untuk autisme. Jadi stereotipnya itu menjadi spesifik tersendiri. Kemudian anak ADHD, hiperaktifnya, itu yang bisa kita kembangkan mungkin dalam kemampuan dalam bakatnya di dalam seni, olahraga misalnya. Nah, inilah yang spesifik, setiap anak berkebutuhan khusus itu berbeda-beda. Kemudian juga kita melihat permasalahan dalam ABK itu apa saja. Yang pertama adalah masalah fisik. ABK tadi dalam fisik misalnya mereka mengalami cacat misalnya tunanetra, kemudian gangguan pendengaran. Nah, itu memiliki permasalahan sendiri ya kan. Kemudian cerebral palsy misalnya. Kemudian Down syndrome juga memiliki masalah dalam fisik. Kemudian permasalahan dalam emosi, misalnya anak dengan gangguan emosi, misalnya bipolar, ya, kemudian ADHD juga, conduct disorder atau gangguan tingkah laku. Nah, kemudian masalah dengan intelektual, retardasi mental. Meskipun setiap anak biasanya tidak hanya satu ya, banyak yang komorbid dalam arti mempunyai dua diagnosis ya, double diagnosis bersamaan, misalnya autism dengan retardasi mental, ADHD misalnya dengan kadangkala ADHD itu disertai juga dengan autism misalnya. Ada sekarang double diagnosis untuk DSM-5 untuk kriteria diagnosis terbaru. Kemudian permasalahan dalam sosial, hubungan sosial, ya. Ini misalnya anak-anak dengan conduct disorder itu biasanya bermasalah dalam hubungan sosial. Lalu komunikasi. Nah, anak autism bermasalah dalam komunikasi. Nah, itu adalah permasalahan tersendiri dari dalam ABK ini. Nah, inilah yang kita perlu kenali ketika kita menyusun program program untuk di rumah. Jadi program saat mereka berada di rumah, ya. Kemudian permasalahan lain adalah program perilaku dan belajar, ya. Jadi perilaku, jadi
maksudnya dari permasalahan tadi menimbulkan masalah di dalam perilaku dan problem belajar. Jadi kalau misalnya dilihat permasalahan dalam retardasi mental, permasalahan dalam autism, permasalahan dalam ADHD itu biasanya mengalami apa yang disebut dengan gangguan belajar dan gangguan perilaku. Mereka masuk ke dalam kategori di learning difficulty juga, itu walaupun tidak spesifik. Nah, kemudian itulah yang membutuhkan strategi khusus dalam belajar dan mendidik sesuai dengan hendaya atau kemampuannya, sesuai dengan keterbatasannya. Nah, itulah yang nanti dalam penyusunan kurikulum untuk special need untuk ABK kita memerlukan strategi khusus. Lalu bagaimana menyusun? Sampai kepada mekanisme penyusunan home learning. Nah, biasanya kalau mereka berada di sekolah-sekolah khusus atau sekolah inklusi, mereka mendapatkan program yang disebut dengan IEP atau Individual Educational Program ya, atau plan. Jadi perencanaan program biasanya ada jangka pendek dan jangka panjang, adanya 3 bulan dan 6 bulan, biasanya disusun seperti itu. Nah, program IEP atau individual atau PPI ya, program pembelajaran individu ini biasanya dikerjakan oleh guru dan kemudian diobservasi oleh bekerja sama dengan orang tua di rumah, biasanya seperti itu. Kalau dalam masa pandemi ini. Nah, bagaimana sikap orang tua? Tentu saja berdasarkan IEP itu, yang pertama adalah identifikasi kemampuan dan kelemahan saat ini. Nah, biasanya nih hal-hal ini sudah dilakukan oleh assessment ini oleh guru di sekolah. Kalau anak-anak itu memang murid di sekolah khusus atau sekolah inklusi. Tapi ini juga bisa dilakukan juga oleh orang tua ketika berada di rumah. Jadi kita bisa melihat identifikasi kemampuan dan kelemahan anak kita saat ini. Ya, jadi bukan hanya kelemahannya tapi kemampuannya apa. Itulah yang menjadi dasar untuk mereka senang untuk belajar di rumah. Kemudian identifikasi prioritas tujuan yang akan dicapai. Apa sih goal oriented yang kita capai? Misalnya anak ini bermasalah dalam bahasa, bermasalah di dalam kognisi atau daya pikir, bermasalah di dalam perilaku. Nah, apa yang kita mau capai tujuan utamanya? Pertama mungkin kita perilakunya dulu lah, kita mau menjadi prioritas kita. Nah, apa yang kita susun untuk mencapai perbaikan dari perilakunya. Nah, kemudian tentukan langkah dan metode ketika berada di rumah. Tadi bagaimana dengan merubah perilakunya. Nah, kemudian kalau misalnya mereka kognisi yang kita menjadi sasaran, ya, apa yang kita lakukan? Misalnya dengan pengulangan, dengan melakukan pengajaran yang berulang-ulang. Nanti kita sampai ke situ ya. Jadi dengan mengajukan pengajaran yang berulang-ulang dan kemudian melakukan pengajaran itu dengan cara yang konkret. Ya, tidak melalui buku-buku misalnya yang membuat mereka juga jadi give up, jadi putus asa sehingga mereka tidak mau belajar. Nah itu yang menjadi ditekankan. Kemudian implementasi program di rumah. Jadi setelah kita menentukan langkah dan metode di rumah, susun langkah-langkahnya apa. Yang pertama, kita memperbaiki perilakunya. Misalnya ketika bangun tidur, mereka harus begini, susun disiplin misalnya. Lalu metodenya seperti apa? Caranya adalah misalnya dengan memberikan reward. Jadi kalau misalnya mereka bangun pagi, kita kasih hadiah misalnya. Kayak gitu, kita kasih hadiah dalam arti reward dulu ya. Baru nanti setelah reward-nya terkumpul, baru kita kasih hadiah gitu, token ekonomi. Kemudian yang keempat adalah implementasi program di rumah dengan bantuan media online untuk memantau. Nah, ini yang biasanya dikerjakan oleh guru. Ya, misalnya guru ini melakukan pemantauan media online, lewat media online, misalnya dengan video call, dengan Zoom, dan lain-lain. Dan utamakan ketika menyusun IP ini, jadi kegiatan ini utamakan adalah kegiatan yang menyenangkan. Ya, jangan sampai kegiatan itu monoton dan kemudian membebani. Dan itu yang menimbulkan kegagalan akhirnya ketika guru memberikan program untuk home learning di rumah yang dilakukan oleh orang tua di rumah sehingga menimbulkan kegagalan. Ya, karena anak itu tidak mau mengikuti program yang diberikan oleh guru karena
merasa terbebani. Lalu evaluasi jangka pendek dan jangka panjang. Ya, tadi kita bisa melihat karena program sekarang dalam IEP itu biasanya jangka pendek biasanya 3 bulan, kemudian jangka panjang biasa 6 bulan. Nah, ini karena home learning biasanya kita berdasarkan biasanya PSBB-nya berapa lama? PSBB-nya 2 minggu. Nah, apa yang dalam 2 minggu itu kita capai? Ya, dalam 2 minggu kita capai, nah itu kita susun rencana itu bersama orang tua. Kemudian rekomendasi prioritas program berikutnya. 2 minggu ini kita misalnya memberikan program A. Nah, 2 minggu berikutnya kita akan melakukan program B. Nah, begitu misalnya. Nah, ini adalah salah satu contoh adalah home learning. Misalnya tadi yang Bu Natris mengatakan bahwa antara yang pertama adalah fase sensori motorik. Sensori motorik itu biasanya kalau untuk anak spesial juga terlambat kan. Tidak seperti anak lain, misalnya kalau sensori motorik untuk anak 0 sampai 2 tahun, untuk anak normal, tapi untuk anak berkebutuhan khusus biasanya itu lebih panjang tergantung pada intelektualnya. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini bisa dilakukan di rumah. Ya, bisa dilakukan di rumah, di halaman kalau misalnya ada halaman atau di dalam rumah. Nah, bentuknya macam-macam. Nah, hanya melakukan identifikasi terlebih dahulu, misalnya sensorisnya bermasalah di mana, ada sensori auditorik, kemudian sensori visual. Jadi 5 indera dan ditambah 2 proprioseptik dan vestibular. Indera indera kita ada 5 kan, auditorik, visual, kemudian penciuman, perabaan atau taktil. Satu lagi misalnya apalagi ya, ada 5 ya indera kita ya. Nah, ini adalah bentuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Nah, ini kita observasi, kita lihat gurunya itu melihat, dia lakukan ini nggak di rumah, pagi-pagi atau dia sore hari. Nah, kita lihat. Ini adalah pemberian home learning yang bisa dilakukan oleh orang tua dan menyenangkan. Nah, ini kan melatih sensori motorik ya. Sensoris dia terlatih ya, kemudian motorik mereka juga terlatih. Nah, kemudian target pembelajaran pada special need atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah prioritaskan non-akademik dan akademik. Nah, jadi kita bisa melihat, kalau misalnya dia masuk sekolah inklusi, kita bisa melihat non-akademiknya apa. Tadi misalnya kita menstimulasi bahasanya yang belum, misalnya masih bermasalah dalam artikulasi. Kita menstimulasi perilakunya yang masih suka emosional. Kita masih menstimulasi atensinya misalnya. Nah, kita lihat berapa lama kita berharap misalnya guru memprogramkan 5-10 menit. Nah, itu biasanya dilatih. Misalnya berapa lama kita bisa, misalnya dengan buku cerita gini, latih konsentrasi untuk atensinya, dia melihat buku cerita atau membaca buku cerita yang disukai. Nah, kita lihat berapa lama bisa tahan dengan buku cerita itu, dengan didampingi oleh orang tuanya. Misalnya seperti itu. Kemudian akademik apa yang mereka akan capai? Tentu saja akan berbeda dengan anak-anak normal lainnya. Targetnya misalnya akademik 3 hal aja misalnya. 3 materi yang kita capai. Misalnya bahasa yang paling utama, bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itulah lahirnya pemahaman ya. Jadi suatu metode untuk membentuk pemahaman pada anak. Misalnya seperti itu. Hitung-hitungan, misalnya konsep hitung. Nah, kita tidak memberikan hitungan-hitungan ribet, tapi konkret. Hitungan-hitungan itu misalnya kita bisa belajar misalnya dengan kita bisa kasih tugas home learning-nya dengan misalnya kumpulin ranting-ranting misalnya. Ranting-ranting di pohon ada berapa, terus kemudian ditambah berapa, hasilnya berapa. Nah, itu bisa kita melihat dengan cara mendampingi mereka dengan video call kalau mereka tidak punya aplikasi yang lain ya. Orang tua kan ada yang bisa punya aplikasi lain Zoom atau Webmax atau Webmeet gitu ya. Tapi ada juga yang maunya cuma video call. Nah, itu bisa. Atau misalnya orang tua, "Ayah, saya videoin aja deh." Nah, bisa juga. Tapi jangan menjadikan itu beban ke orang tua. Nah, kemudian perhatikan keterbatasan dan kelebihan anak. Jadi keterbatasannya apa dan kelebihannya apa. Jangan sampai keterbatasannya itu yang kita tekankan terus, pada akhirnya anak itu menjadi putus asa. Putus asa dalam arti dia tidak mau mengikuti lagi karena merasa tidak bisa. Nah, makanya yang biasanya kita tekankan
utamakan adalah kelebihan anak yang kita tonjolkan. Keterbatasannya kita kita rangsang, kita stimulasi, tapi dengan cara perlahan-lahan. Lalu perhatikan juga minat untuk anak spesial ini. Minatnya di mana? Minatnya gambar. Oke, gambar apa, Nak, gitu. Nah, kemudian dikasih gambar itu dilihat. Gambar apa hari ini, besok gambar apa. Terus itu dipupuk sampai memang kelihatan bahwa memang kelihatan minatnya itu menjadi bakatnya. Ternyata minatnya ini, minat yang menonjol ternyata itu adalah bakatnya dia. Sampai kita menemukan itu. Nah, dari hal-hal yang menyenangkan dari anak, peminatannya, dan kita bisa menemukan ternyata bakatnya adalah di situ. Yang tadi saya sudah jelaskan, misalnya suatu anak ternyata peminatannya dari hal-hal yang stereotipnya dia dari anak autis. Ternyata peminatan dari yang awalnya adalah dari perilaku keterbatasannya, itu ternyata menjadi bakatnya. Dan itu yang harus dikembangkan, yang harus dicari oleh orang tua dan guru orang tua di rumah dan guru di sekolah. Lalu yang diutamakan adalah kemandirian. Misalnya bangun jam berapa, kemudian dia tugasnya apa ketika bangun tidur. Dia harus bersih-bersih, dia harus nyiram kembang misalnya. Itu hal-hal yang memang kemandirian. Lalu toilet trainingnya, dia bisa makan sendiri, dia bisa minum sendiri, dia bisa ke kamar mandi sendiri. Itu yang menjadi prioritas kita. Jangan sampai kita menekankan kepada akademik, tapi ternyata kemandirian itu belum. Ya. Kemudian program itu harus menyenangkan dan kemudian terstruktur dan sesuai dengan IP dan perhatikan gaya belajar anak. Oke. Nah, kemudian pendekatan yang perlu diperhatikan pada orang tua dalam mendampingi anak adalah yang pertama dalam pengulangan. Anak harus diberikan contoh dengan meniru terlebih dahulu, kemudian lalu diminta untuk mengulang terus-menerus. Lalu dua arah dan perlahan. Dan kemudian libatkan perasaan. Jadi kita melibatkan emosi kita. Lalu buat anak terkesan dengan suasana alami. Jadi kita tidak memaksakan. Jadi suasana alami apa yang ada di rumah, dia bisanya ngupas bawang misalnya. Nah, itu kan melatih motorik halus, itu kan alami. Kemudian beri reward dan kemudian beri aktivitas secara bertahap. Bertahap tapi pasti dan kontinu. Kemudian desensitisasi perlahan-lahan untuk mengurangi perilaku-perilaku yang misalnya mengganggu, yang misalnya ada masalah dengan problem behavior. Nah, kira-kira seperti itu aja apa yang saya sampaikan karena waktu ya. Jadi ini adalah Klinik Talenta Center yang kita membuka layanan Talenta Center via online. Jadi baik konsultasi psikiatri anak, kemudian konsultasi psikolog, dan kemudian kita melakukan juga terapi via online. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong tangannya untuk seluruh narasumber kita pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Batch 2 dari kegiatan Zoominar and Collab Charity Program COVID-19 Batch 2 ini telah usai. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber. Mungkin yang ingin bertanya, kita kayaknya langsung di WA group aja ya, Bu narasumber ya. Di WA group saja karena mungkin waktunya kan sudah molor kita 10 menit, lalu juga mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ada yang ingin mempersiapkan buka puasa bersama keluarga. Jadi tentunya kita himbau untuk yang ingin bertanya atau masih belum puas pengen nanya-nanya sama seluruh narasumber, silahkan nanti ditujukan aja oleh host, mungkin akan didampingi formatnya dari WA group ya. Jadi boleh banget, dan sesi pertanyaan sampai jam 6 sore. Betul ya? Gitu, dibuka sampai jam 6 sore. Moderator, biasanya kita kasih dulu kesempatan 1-2 pertanyaan, nanti baru kita kasih grup. Biasanya kita kasih kesempatan dulu. Oke. 1-2 pertanyaan, jadi nanti baru di grup. Oh baik, berarti kita sepakat untuk buka ya Bu ya, 1-2 pertanyaan ya Bu? Oke. Ya, boleh. Boleh ya. Oke, semoga sambilan mempersiapkan ya Bu, kita menyimak lagi untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan siapa yang ingin bertanya? Bertanya Kak. Saya ingin bertanya. Yolanda Cempaka ya, oke. Mungkin untuk pertama Yolanda Cempaka, silakan pertanyaannya langsung. Oh iya Kak, baik. Kepada siapa? Apa Kak?
Kepada siapa Tadi yang narasumbernya? dijelasin sama Ibu Rena, itu ada kan yang di kata terakhir itu kayak sebuah tim itu bakalan sukses dari keluarga itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat aja yang sekarang kayak mungkin bukan anak ABK doang ya Kak, dan maksudnya kayak di keluarga yang sekarang aja kayak ada orang tua dan pasangan itu kayak nggak terlalu bisa kerjasama lah untuk mendidik si anak ini gitu. Nah, gimana tuh cara untuk membuat teamwork yang baik itu, sedangkan dari keluarganya aja nggak, dari antara kedua pasangan ini aja nggak mempunyai hubungan yang baik gitu. Nah, apalagi kalau buat anak si ABK ini lebih susah lagi ya Kak gitu. Nah, apalagi kalau misalnya antara adalah salah satu pasangan ini nggak nerima anaknya kalau kayak gitu, nah itu kan bakalan lebih susah. Nah, gimana tuh caranya buat memperbaiki itu semua gitu Kak? Oke, baik, thank you Yolanda. Ibu Rena, jadi pertanyaannya intinya adalah gimana kalau kedua keluarga tidak harmonis gitu ya, apalagi ini terjadi bukan hanya kepada anak berkebutuhan khusus saja gitu. Bagaimana sih untuk bisa menyikapinya? Silakan Ibu Rena. Iya, baik. Jadi begini, sebenarnya kalau untuk parenting ya, itu tidak terbatas pada parenting ABK saja. Kalau parenting itu yang harus pertama dilakukan memang menyelesaikan urusan antara suami dan istri terlebih dahulu. Jadi artinya dua-duanya harus sudah nggak ada istilahnya tuh nggak ada unfinished business deh misalnya. Jadi harus tektok deh saling menerima. Nah itu proses sih memang, apalagi misalnya akan semakin berat misalnya dari baru 1 tahun pertama pernikahan langsung ada anak, nah itu adjustment-nya beda lagi. Terus juga atau misalnya anaknya anak ABK itu adjustment-nya beda lagi. Ada poin tentang penyesuaian diri ya, proses penyesuaian diri, proses saling menerima, penerimaan diri dan penerimaan pasangan. Itu agak panjang penjelasannya nanti. Tapi intinya itu. Dan kemudian adalah kalau seandainya salah satunya belum memiliki kesadaran, yang bisa dibangun adalah yang sudah punya kesadaran itu harus lebih kuat itu. Jadi dibangun kekuatan berarti. Jadi misalnya kalau yang baru sadar istrinya saja, kemudian suaminya belum sadar atau bahkan menyalahkan, ya yang harus dilakukan pertama kali adalah karena kesadaran si istri sudah ada, maka yang dibangun step selanjutnya adalah kekuatan berarti. Jadi dia harus membangun kekuatan di dalam dirinya untuk bisa memperjuangkan ini sendiri terlebih dahulu sambil pelan-pelan adjustment dengan kekurang terimaan dari pihak suaminya atau pasangannya. Dia harus adjust kan, menyesuaikan diri. Baru nanti step selanjutnya lagi ya dia bisa mengarahkan atau punya visi atau punya goals untuk bagaimana mengajak suaminya bisa sampai kepada tahap kesadaran. Tapi itu juga biasanya harus dibangun juga dengan peran religi ya. Doa itu penting gitu. Jadi misalnya berdoa kepada Tuhan untuk dibukakan hati suaminya atau pasangannya supaya sama-sama bisa menerima anak ini sebagai anak berdua gitu. Jadi itu proses, dan yang paling penting adalah itu kekuatan atau resiliensi atau kemampuan berjuang dari salah satu pasangan yang sudah menerima. Oke, Yolanda, semoga menjawab. Kalau memang masih kurang, bisa nanti di probing lagi di WhatsApp grup ya. Nggak apa-apa ya Bu Rena ya, kalau nanti di WA ditanya lagi. Ya, intinya harus ada penerimaan diri dengan diri sendiri dan juga pasangan. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, saya izin Rosi bertanya untuk Ibu Susi Yusnadewi. Selamat sore, Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik sekali pembicaraan dari semua narasumber kita pada sore hari ini. Yang ingin saya tanyakan Bu Susi tadi terkait dengan paparan Ibu, sangat menarik sekali. Ya betul, anak ABK memiliki keterbatasan ya, dan kita tidak bisa melihat anak tersebut dari sisi kelemahannya saja, tapi dari sisi kekuatannya. Nah, seperti halnya misalkan saya di rumah memiliki seorang anak yang dia berkebutuhan khusus, autis, dan dia tidak bisa bicara, hanya mampu
mampu melakukan aktivitas, dan saya sudah melakukan seperti yang Ibu tadi ajarkan dalam target pembelajaran pada ABK. Saya menyusun jadwal kegiatan dia dan melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari dengan melibatkan dia. Tetapi ketika misalkan dia lagi mengalami tantrum atau emosinya meledak, yang harus dilakukan ini apa, Bu? Saya masih kebingungan karena jujur ini pembelajaran awal untuk saya, karena ini proses yang dari nol sekali saya mempelajari ini gitu. Yang harus dilakukan ketika anak mengalami tantrum, ketika misalkan dia melempar-lempar barang, atau ketika dia misalkan tidak melakukan sesuatu yang memang tidak disukainya, dan anak ini tidak mendapatkan pembelajaran di sekolah. Saya hanya mengajarkan apa yang saya bisa kerjakan di rumah saja. Yang harus kami lakukan sebagai pengganti orang tua, Bu Susi. Terima kasih banyak Bu Susi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, jadi Ibu Rosi, jadi memang kalau permasalahan tantrum itu kita mesti melihat, ya, mesti melihat latar belakangnya. Apakah memang tantrumnya itu karena dia ingin ingin sesuatu terus kemudian tidak mengerti cara mengutarakannya, misalnya. Biasanya anak-anak yang keterbatasan dalam intelektual seperti itu. Mereka tidak mengerti cara untuk menyampaikan apa yang diinginkan, sehingga cara yang bisa dilakukan adalah marah karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, yang kedua, kalau misalnya dia tantrumnya dalam arti dia sebetulnya punya intelektual yang tinggi, nah itu biasanya kita sudah bisa memberikan kognitif, ya. Jadi misalnya kita kasih nasihat, bukan nasihat, seperti tidak marah gitu ya. Terus kemudian dia suruh tahan, misalnya tarik nafas, tembuskan misalnya. Atau misalnya kalau bagi yang muslim, astagfirullah misalnya seperti itu. Itu bagi yang memang kognisinya masih bisa, masih bagus, masih bisa kita memberikan stimulasi kognisi. Tapi kalau misalnya dia dalam arti kategori misalnya autisme ditambah retardasi mental berat misalnya, itu akan susah. Itu harus kita kasih teknik, misalnya dengan sandwich misalnya. Nah, itu dengan teknik untuk mengatasi ketika tantrumnya itu membahayakan. Berarti kita kasih teknik sandwich misalnya. Jadi misalnya dia ditidurkan, kemudian tangannya dikebelakangi, kemudian kita peluk. Nah, biasanya seperti itu. Atau misalnya kita masih bisa memeluk, kita peluk. Nah, kemarahan itu kita peluk gitu. Nah, kita peluk keras-keras, tapi hati-hati pokoknya tangannya itu jangan sampai dia terus merontak, kita ikut merontak, akhirnya tangannya patah. Banyak kejadian seperti itu. Nah, itu harus hati-hati. Jadi teknik-teknik itu bisa kita pakai tergantung derajat emosinya dan kemudian derajat intelektualnya dia juga. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya tidak mampu sama sekali Ibu, akhirnya misalnya tantrumnya tuh sangat berlebihan, apalagi ditambah gangguan-gangguan yang lain, misalnya gangguan tidur. Nah, Ibu perlu ke profesional, misalnya ke psikiater, untuk mendapatkan penanganan yang spesifik. Gitu. Oke. Begitu ya, kira-kira. Ya, terima kasih banyak Bu Susi, karena kalau dikupas mungkin memang dalam diskusi ini masih banyak pertanyaan karena ini waktu. Nanti mungkin saya chat secara pribadi aja Talenta, boleh ya Ibu ya? Boleh. Atau chat sini sampai jam 6 bisa Bu. Oh, boleh, ya. Menarik sekali Bu, menarik sekali terkait dengan pembicaraan untuk anak berkebutuhan ya. Saya pernah bergabung dengan Ibu di minggu kemarin. Oke, nanti melalui chat saja Bu. Oke, terima kasih banyak Rosi. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di WA Group ya. Karena berhubung waktu, kami mohon maaf. Mungkin cukup ya Bu ya untuk sesi pertanyaan. Atau ada lagi? Cukup ya? Baik. Ya, udah 521 ya. Oke. Kita cukupkan saja ya. Baik, karena mungkin harus mempersiapkan takjil lagi, mungkin keluarga juga sudah menunggu. Baiklah Ibu Bapak sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya, dan untuk melanjutkan pertanyaan yang belum terjawab, silakan langsung saja di WA Group, sudah ada cara-caranya sudah diberikan oleh host, dan juga ada materi. Nanti juga untuk fasilitas yang didapatkan selain materi juga ada e-sertifikat ya Bu ya.
sertifikat Zoominar yang akan disampaikan juga di WA Group. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir pada hari ini. Sekali lagi boleh tepuk tangannya, walaupun memang sudah terdengar, harus diapresiasi, yaitu Ibu Natris, kemudian Ibu Rena, dan juga Ibu Susi. Semoga hari ini benar-benar bermanfaat ya untuk kita, bukan hanya untuk Bapak Ibu yang memang juga mengalami masalah yang dengan ABK, tapi juga untuk seluruh teman-teman semua yang ada di sini, itu sangat bermanfaat. Baiklah, saya Rauda Sabila selaku moderator pada hari ini. Mohon maaf bila ada perkataan dan perbuatan yang salah. Terima kasih kepada seluruhnya. Stay safe, stay healthy untuk seluruh Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita mau foto kali ya? Bisa nggak sih foto? Foto di capture, saya coba capture ya. Oke. Senyum semuanya ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ini kenang-kenangan ya. Oh iya, kalau mau sharing sedikit boleh Bu ya. 2 menit. Cuma Halo? memang Nggak jelas. ini ada per page gitu, sampai 3 page. Nanti kelamaan kalau stop. Jadi baik, terima kasih Ibu. Oke. Sama-sama. Sama-sama. Nggak kedengeran ya. Halo, ada tambahan mungkin? Oh iya, ini saya mau share sedikit. Dulu kedengeran nggak ya? Kedengeran Ibu? Kedengeran. Dulu anak saya sempat terapi ABK 3 bulan. Jadi di usia dia 3 bulan, saya menilai ada sedikit delay, speech delay gitu ya. Kemudian juga agak secara sensori integrasi juga dia secara motoriknya saya lihat kurang berkembang maksimal. Nah, kemudian saya ke neurolog dan saya ke klinik Pela 9 itu di Jalan Pela di Pondok Indah. Itu diidentifikasi diagnosa oleh neurolog dan ada psikolog anaknya juga. Kemudian dirujuk untuk dilakukan terapi 3 bulan. Nah, itu alhamdulillah memang perjuangannya saya dapat empati ya, perjuangan ibu-ibu di sini yang memiliki anak berkebutuhan khusus cukup tidak mudah ya, cukup sulit gitu. Itu di mana setiap jadwal terapi, kalau saya waktu itu ya saya upayakan untuk saya ikutin terus jadwal terapi itu, sehingga ya lama-lama akhirnya saya sih waktu itu positif bahwa anak saya pasti bisa. Sampai akhirnya 3 bulan selesai, dokternya bilang bahwa sudah selesai, tidak perlu diterapi lagi. Jadi artinya sebenarnya ini pengalaman dari saya yang mau saya share adalah sebenarnya semua hal atau masalah kita harus selalu punya titik harapan di ujung sana. Jadi seberat apapun masalah kita, barangkali nanti ada harapan yang kita nggak pernah tahu gitu, apakah memang anak kita bisa sembuh total atau mungkin misalnya tingkat keparahannya jadi lebih berkurang, itu kan sangat mungkin terjadi gitu. Jadi pesannya di sini ya tetap berusaha sangat maksimal dan jangan menyerah, jangan putus asa, capek apa itu pokoknya dilawan aja semuanya karena dan yakin pasti ada jalannya dan pasti bisa ke arah lebih baik gitu. Pasti mereka punya kemampuan yang berbeda. Ya. Baik, gitu. Baik, terima kasih. Semangat semuanya, ibu-ibu. Semangat semuanya. Ya semangat ya. Sampai ketemu lagi di acara kita berikutnya. Iya, sampai ketemu lagi Bapak sekalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.